Insya Allah bisa diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam hal nyata sekali, dua kali, atau berkali-kali. Syaratnya adalah sebelum berjumpa dengan Rasul dalam hal nyata, tidak sedang bermimpi, orang tersebut harus terlebih dahulu bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ketika seseorang sudah bermimpi dengan Rasulullah SAW, maka untuk menunaikan janjinya, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, untuk menunaikan janji Rasul, dan Rasulullah tidak pernah menyalahi janjinya, untuk menunaikan janji Rasulullah kepada umatnya yang pernah bermimpi, maka Rasul akan menampakkan beliau kepada kita semua yang pernah bermimpi sekalipun hanya satu kali seumur hidup kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas itu, kita belum mulai. Maka sebelum kita membahas tentang mimpi dan sebagainya, kita akan menyampaikan wasiat dari Al-Habib Ali Jufri. Beliau masih hidup, pesan dari Al-Habib Ali Jufri, salah satu guru kita, yaitu murid daripada Al-Habib Al-Hafiz Al-Habib Ali Jufri. Ketika ditanya bagaimana cara tercepat agar seseorang bertemu dengan Rasulullah SAW, khususnya dalam tidurnya, jawaban beliau ada 4 cara. Cara yang pertama adalah kasratus sholati ala Nabi SAW, banyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu, bapak, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang banyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kemungkinan besar untuk berjumpa dengan Rasulnya sangat besar sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pengarang kitab Wasail Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah menjelaskan dalam kitabnya yang lain, yaitu dalam pesannya, beliau cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang semakin banyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar untuk berjumpa bersama Rasulullah dalam mimpinya itu sangat besar sekali. Sesuai dengan seringnya kita mengucapkan salawat dan salam, sebesar itu pula peluang kita berjumpa dengan Nabi. Kalau kita baru mengucapkan salawat dan salamnya baru 50, 70, atau terkadang 100, besoknya enggak, besoknya lagi 10, besoknya 30, besoknya enggak lagi, itu tidak sering namanya, malas. Ya. Maka kita dari malam hari ini, agar mata kita tidak diharapkan untuk melihat Nabi besar kita Nabi Muhammad dalam mimpi, sesuai dengan ajaran para ulama, bukan kata sendiri, yaitu kita juga berharap agar bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mimpi. Amin. Dalam hal nyata. Amin. Maka berkatalah Al-Habib Ali Jufri, cara yang pertama adalah kasratus sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Al-Habib Ali Jufri. Juga pesan daripada Al-Muhaddits Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, cara tercepat agar bertemu dengan Rasul dalam hal mimpi adalah bikasratis sholat wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari biasa 100 deh lumayan. Kalau hari Jumat ya 300 dalam kitab Wasail Usul ila dalam kitab Takrus Sanidah punya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qaf. Meskipun di hadisnya 80 cukup. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Tapi dalam kitab takbirat punya hadasan 300 kalau hari Jumat kalau bisa. Hari biasa minimal 100. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali,
yang mana Syekh Abu Hasan Asyazili pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Syekh Abu Hasan Asyazili bertemu dengan Rasulullah SAW. Di kanan kirinya ada Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Isa dikasih kitab Injil, Nabi Musa dikasih kitab Taurat. Kalau Zabur tahu ada. Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Musa. Di tengah-tengahnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah Syekh Abu Hasan Asyazili, yang tarekhnya kita kenal dengan tarekhnya Asyazili, pengarang Hizib Bahar, Hizib Bahar, yaitu berkatalah Rasulullah kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Di situ ada Imam Ghazali di depannya. Wahai Nabi Isa dan Nabi Musa, di umatmu ada tidak yang sepintar Imam Ghazali? Nggak ada ya Rasulullah. Nah ya udah, di umatku ada Imam Ghazali. Nah Rasulullah memamerkan Imam Ghazali, kata Syekh Abu Hasan Asyazili, seorang wali besar, pengarang Hizib Bahar, membuat tariqah Syaziliyah. Insya Allah beliau tidak termasuk orang yang bohong, apa juga bohong beliau. Cuma pengen bohong, bawa Nabi dalam mimpinya, ya enggak lah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memuji Imam Ghazali di depan Nabi Isa dan Nabi Musa, memamerkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kalian berdua ada nggak seperti Imam Ghazali? Nggak ada ya Rasulullah. Umatku ada Imam Ghazali. Sekarang kita tidak mengikuti salah satunya. Dan kita Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maratib Rububiyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi berkenaan tentang materi kita yang tadi, bahwa cara tercepat untuk berjumpa dengan Rasul yang pertama, kata Habib Al-Jufri, memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Rasul. Juga dalam kitabnya yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Albani. Maka sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholawat dan salam yang pernah kita ceramah tahun lalu, kita ulang lagi. Referensinya kita ihyakan Bapak. Biar ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari tempat ini makin rajin sholawatnya. Pada intinya Bu, Pak, perintah sholawat dan salam sudah terang-terangan jelas itu dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu tadi Imam Ghazali nih ayatnya Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima, salawat dan salamlah kepada beliau dengan salat yang sangat agungnya. Makanya orang dulu kalau salawat nggak pakai salam, makruh hukumnya. Salam nggak pakai salawat, makruh juga. Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Nabi Muhammad alaihi salam, makruh. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azhar dan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Karena dalam Al-Qur'annya, kenapa Imam Ghazali dan Imam Nawawi memaklumkan orang yang salawat tanpa salam, salam tanpa salawat? Dikatakan perintahnya dua, sallu alaihi wasallam taslima. Al-Ahzab ayat 56. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril alaihi salam suatu hari dalam hadis Imam Nasai mendatangi Rasulullah SAW dalam wajah yang tersenyum bahagia. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, amma qala Muhammad alla yusalli alaika ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaitu alaihi 'ashra wa la yusallimu alaika ahadun min ummatika illa salatu alaihi 'ashra. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu senang tidak? Setiap umatmu ada yang mengucapkan sholawat,
demikian pula mengucapkan salam kepadamu 1 kali saja, saya membalasnya sama 10 kali lipat salawat dan salam yang dia kerjakan. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man shalla 'alaihi wahidatan, sallallahu alaihi wasallam." Hadis Sahih Muslim. Siapa orang yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah berikan rahmat 10 kali. Jadi keutamaan salawat, selain kita mengamalkan Al-Quran, ibu-ibu, bapak semuanya, keutamaan salawat yang selanjutnya adalah mendapatkan doa, karena salawat dari malaikat doa, mendapatkan doa dari ketuanya malaikat. Siapa ketua malaikat? Jibril alaihi salam. Hadis Imam Nasai. Kalau kita nih sekarang nih salawatan, tadi kan 1 salawat aja lalu banyak banget salawat. Kalau gini doang aja, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu doang, begitu saja. Itu kita mendapatkan 10 rahmat Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, Allah yang langsung bersalawat kepadanya. Dengan kedua dalam hadis Imam Nasai, malaikat Jibril ikut-ikutan 10 juga. Kalau salawat dari Allah rahmat, kasih sayang. Jangankan 10 dulu, kita hari ini dikasihani, disayangi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali aja udah cukup sebenarnya. Dosa kita nggak ada pastilah. Apalagi kalau 10 kali Allah memperhatikan kita dengan pandangan kasih sayang. Ini malaikat Jibril ikut-ikutan. Salawat dari malaikat adalah doa wal istighfar. Doa dan istighfar. Jangankan malaikat yang nggak punya dosa, kalau kita berbuat dosa diistighfarkan dengan para ulama, para wali, lumayan tuh. Guru kita doain kita, itu baru guru. Lah kalau malaikat Jibril yang doain, kira-kira gimana tuh? 10 kali 1 salawat. Kalau hari ini kita salawat kepada Rasul 10 kali, 100 kali Jibril. Kalau kita 100 kali salawat, 1000 kali malaikat Jibril memintakan ampun atas dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang kalau didoakan sama malaikat manjur gak? Malaikat punya dosa gak? Kira-kira kalau jenderal bintang 4-nya sudah begitu, semua bawahannya itu gak? Sama. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis itu banyak, "Man shalla alayya, shalla alaihi malaikatu ma shalla alayya." Siapa orang yang bersalawat kepada saya, seluruh malaikat mendoakannya sesuai jumlah dia mengucapkan salawat kepada saya. Jadi kalau kita semakin sering, malaikat-malaikat Allah juga sering mendoakan kita. Kalau kita jarang mengucapkan salawat dan salam, malaikat-malaikat Allah juga jarang mengucapkan salawat dan salam. Kaitannya apa antara orang yang sering baca salawat cepat mimpi ketemu Rasul? Lah pikir aja para jamaah, mata kita buat dosa, telinga kita buat dosa, mulut kita buat dosa, tangan kita buat dosa, kaki kita buat dosa, hati kita buat dosa, seluruh panca indera kita buat dosa. Dosa itu menghijab atau menghalangi penglihatan kita kepada Rasulullah SAW meskipun dalam mimpi. Agar dosa itu cepat hilang, taubat. Tapi kan kalau kita yang tobat, jangan tobat satu, dan kita istighfar, kita butuh kepada istighfar yang lain, kata Raja Dawiyah. Istighfar kita butuh istighfar yang lain, karena istighfarnya main-main. Maka mendingan istighfar kita doang, atau istighfar kita juga dibantu apa istighfarnya malaikat? Dibantu dong sama istighfarnya malaikat. Gimana cara kita melebih? Kasih duit ke malaikat, gak mau malaikat. Kasih makanan, nyubuh, kasih kopi hitam, gak mau malaikat. Pakai apa? Kopi hitam, kopi putih, kopi hitam susu, telur, kenyang, enggak. Nggak tahu, malaikat begitu. Nggak ada ajarannya. Malaikat mau mendoain kita kalau kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Nah kalau malaikat sudah mendoakan kita, habis itu dosa. Kalau dosa kita sudah habis, cepat gak tuh? Seperti sampah yang menyumpat selokan. Kalau diselok itu sampah, airnya ngalir gak? Nah itu dia, ada sumpetannya, makanya mampet. Gak kelihatan. Kenapa gak kelihatan? Ada bukunya dihilangin apa matanya dihilangin? Bukunya dihilangin? Nah, kelihatan tuh. Ini buku ini ibaratnya penghalang. Bisa dibuka dengan beberapa cara. Salah satunya dengan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW.
Di sini siapa yang ingin berdekatan dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat? Siapa yang di padang mahsyar nanti ingin selalu dekat dengan Rasulullah, yang meminum telaga Al-Kautsar dari tangan Rasul khususnya, maka kita semua segede-gedenya kesalahan kita ingin selalu berdekatan dengan Rasulullah. Banyakin sholawat. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Imam Tirmizi, inna awlan nasi bi aksaruhum alayya sholat. Orang yang paling dekat dengan saya di hari kiamat, orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada saya. Hadis Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, awlan nasi aksaruhum alayya sholat. Orang yang paling dekat dengan saya di hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholat. Dulu saya tak paham. Ada orang yang bercerita kisah kepada saya bahwa dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah bersabda, inna awlan nasbi yawmal qiyamah aktsarhum alayya sholat. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan saya, yang paling mulia dengan saya kedudukannya di hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat. Teman saya aku tarik. Pas dia bangun dia nggak tahu, kita sama-sama cari hadis, nggak tahu dia bener ada. Besoknya kita ngaji di kitab Mantik, di situ ada hadis inna awlan nasbi aksaruhum alayya sholat. Besoknya baru ada. Kita belum baca, ternyata beneran ada itu hadis Rasul, hadis Imam Tirmizi. Jadi itu berarti benar Rasulullah ngasih tahu duluan, orangnya belum tahu kalau itu hadis. Besoknya baru tahu, nggak sengaja pas lagi buka kitab ngaji sama ustadznya, dosen ditarik, ternyata beneran ada. Nah, berarti ini hadis benar. Betul. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan saya Rasulullah di hari kiamat, orang yang paling banyak mengucapkan sholawat. Kalau saya tanya ulang, kalau Rasulullah nyuruhnya sedekah, saya banyakin sedekah. Sedekah bagus juga. Kalau Rasulullah suruh banyakin puasa sunnah, saya puasa sunnah pasti. Tapi karena Rasulullah bocorinnya orang yang paling banyak baca sholawat, ya ibadah sunnah yang lain kita jalani, tapi yang paling sering adalah sholawat. Karena perintahnya sholawat. Bahkan Allah dalam Al-Quran itu nyuruh sholawat dan salam. Kurang apa Allah nyuruh, Rasul nyuruh, selesai masalah. Ya terjemah ya. Siapa yang pengen dekat dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat, siapa yang pengen mendapatkan mimpi bersama Rasul, siapa yang pengen diperhatikan kehidupannya dan didoakan oleh Rasulullah SAW, orang yang baca salawat dan salam, seerror-errornya dia, sedosa-dosanya dia masih gampang lempeng. Tapi orang kalau jarang ucapin salawat dan salam, musik besi bengkoknya susah, digetok susah, susah, karena basic dalamannya dia sendiri malas ucapin salawat dan salam. Tapi berubah orang yang ahli maksiat, tapi dia suka baca salawat dan salam, gampang insyaallah. Karena apa? Dapat nazar langsung dari Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan di hari kiamat, meskipun di hadis yang lainnya yaumul kiamat. Tapi di kitabnya hadis yang lainnya tidak dijelaskan. Berarti umum dan di hari kiamat maupun di dunia. Selanjutnya, orang yang paling pelit bukan orang yang nggak mau ngasih zakat, ya zakatnya wajib. Bukan yang nggak mau ngasih duit yatim, bukan orang yang nggak mau ngasih ke temannya traktir rokok, ya rokok apa sih yang dia filter seleranya, ya selera nggak Samsung, rokok apa aja, ini rokok ya kalau santri ya, yang penting ada asapnya, ya sekalian ya, artinya ada asapnya ya, buat jamak bisa ya. Tahu ya, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pelit bukan yang nggak mau traktir temannya rokok, bukan yang nggak mau traktir makan temannya ngasih orang anak yatim, bukan. Orang
yang paling kikir, yang paling pelit, yang nama Nabi Muhammad disebut di situ, dia tidak mengucapkan salawat dan salam. Makanya dulu Pak, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad, ya pelan-pelan. Gak usah capek, emang jamaah pikir si Ustadznya ngomong nyablak nggak capek dari awal sampai akhir. Jamaah ada jeda di sini kafir sallallahu alaihi wasallam. Diam kan mulutnya. Lah kalau yang ngomong yang ceramah capek nggak dia? Ada jeda nggak? Kalau ada jeda, para jamaah rahmati Allah subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diam itu Pak. Nanti siapa yang ngomong? Maka kalau kita bilang capek Ustaz, kalau di majelis 100 kali gimana? Ya, kebaikannya akan balik kepada kita. Makanya disebut pelit karena apa? Dia pelit ngasih kebaikan buat diri sendiri. Kok begitu saya nggak ngerti? Begini, kalau nama Nabi Muhammad disebutkan, kita mengucapkan salawat dan salam. Otomatis pahala-pahala yang disebutkan tadi didoakan oleh malaikat, dapat rahmat Allah dan sebagainya. Itu kan pahalanya buat yang mengucapkan juga. Nah, kalau dia buat dirinya sendiri saja pelit, apalagi dia ngebimbing orang lain, apalagi dia menuntut orang lain. Buat nuntut dirinya saja supaya dosanya habis dan sebagainya dengan mengucapkan salawat dan salam, dia nggak mau. Makanya Nabi bilang orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit. Saya mau nanya sama jamaah dia, saya nggak mau traktir Mansur, ya, maunya traktir Nabil, Mas Bedik. Dua-duanya kan traktir, semua kan traktir. Pelit gak? Pelit. Kita tanya lagi. Orang lain kita nggak ngasih traktir bakso, wajar. Tapi saya dulu banyak, misalkan di dompet ada 200.000, 300.000, misalkan contoh. Kepengennya di hati, lihat tukang bakso, pengen, tapi pengen makan. Masih buka 300.000, 500, saya pelit gak dia? Buat dirinya aja pelit, apalagi buat orang lain. Itu yang dimaksud dengan paling pelit. Kan kalau ngantaktir orang wajar gitu ya, gak mau ngantaktir orang gitu ya, mungkin dia yang pelit gitu. Tapi paling pelit-pelitnya orang buat dirinya sendiri aja gak mau. Nah ya, padahal dia bisa sama dengan orang yang disebutkan nama Rasul di sampingnya, Sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak mau ucapin salawat dan salam. Itu pelit. Kenapa pelit kata Rasul? Karena buat kebaikan dia. Itu makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit di sisi saya adalah orang yang disebut nama saya tapi nggak mau mengucapkan salawat dan salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi hari Jumat tuh Pak, kata Rasul, aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ah. Perbanyak mengucapkan salawat dan salam untukku pada hari Jumat. Berapa kali Ustaz? Tadi kan sudah dijelaskan. Salah sunni amarah 300 kali sholawat di hari Jumat. Paling males-malesnya 80 kali dengan sigoh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Amin. 80 kali. Siapa yang salawat dengan sigar begitu dalam kitab Mukhtar Hadis An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi dari Al-Hashim, 80 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini siapa yang bisa 80 tahun? 80 ke atas ada? Ada. 70 ke atas? Alhamdulillah. Ngucapin hari Jumat salawat begitu 80 kali, dosa apa? Dosa ibu habis. Habis dipercaya nggak sama sabda Rasul?
tadi hadis yang Ustaz sampaikan, hadis itu mau hadisnya hadis yang dibuat-buat, hadis yang dibuat atau burusan linabil atau rosokan al-anbiya al-mursalin. Siapa yang memberikan duit ke Nabi, Allah memberikan pahala Nabi dan Rasul. Itu kan hadis palsu jawabannya. Siapa yang menyebarkan WhatsApp ini kata Rasul? Mana mungkin Rasul dalam WhatsApp? Mana mungkin Rasul dalam pesan ya? Siapa yang menyebarkan pesan ini kata Rasul? Siapa yang tidak menyebarkannya kata Rasul? Enggak. Kadang-kadang itu hadis palsu pasti. Kenapa? Nggak mungkin dengan pokoknya ciri-ciri hadis palsu yang paling bisa dilihat orang awam tidak disebutkan referensinya. Tidak disebutkan referensinya, nggak disebutkan kitabnya, nggak disebutkan siapa ulama yang ngomong, udah begitu aja. Itu ciri-ciri hadis palsu yang paling bisa kita lihat tidak disebutkan referensinya. Paham ya? Tidak disebutkan referensi. Makanya Ustaz sering bilang hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, hadis Abu Dawud, hadis Tirmizi, hadis Nasai, hadis Ibnu Majah, untuk Huzaimah, hadis Ahmad bin Hanbal di kitab ini. Itu bukan buat apa-apa, bukan berarti pengen bilang banyak baca kitab, bukan. Itu bertujuan biar referensinya kuat, sehingga kalau ada yang nanya lagi jangan bilang kata Ustaz Idris, bukan begitu. Masa ada Ustaz Idris? Kata Ustaz Idris di kitab ini karangan ulama kalimat ini. Oh kan enak, jangan kata Ustaz Idris, jangan. Nanti seolah-olah ini yang bikin-bikin tuh. Paham ya? Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak bisa kecatat semua, nggak apa-apa ya. Bilang aja kata Ustaz Idris. Jadi kalau mau nanya, catat aja ke pondok gitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak punya dosa hari ini, saya kasih duit sejuta, cuci tangan. Jadi kalau bohong masuk neraka, jahanam. Ya anak kecil nggak punya dosa. Ada yang berani anak santri bilang mau punya dosa, kepet, bongkar airnya dari dibongkar. Ya. Man shalla alayya min ummati, siapa orang yang bersalawat kepadaku dari umatku, kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayyiatin. Satu kali salawat Allah catat 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 dosa. Itu bisa. Makanya kalau tadi langsung bilang saya Ustaz, tapi bisik-bisik nantinya kenapa Ustaz? Mungkin gitu. Kenapa insya Allah banyak, karena hari ini salawat sudah 100 kali Ustaz. Itu harusnya bilang begitu. Itulah tadi kali tangan. Apa yang maksud saya? Rasulullah sudah mengucapkan kepada kita dalam hadis Imam Nasai dalam kitab Sunanul Kubra punya Imam Nasai. Rasulullah bersabda, siapa orang yang mengucapkan salawat kepada saya 1 kali, Allah catat 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 dosa. Kalau kita 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Siapa di sini yang sudah salawat dan salam hari ini dari subuh sampai sekarang 10 kali cuci tangan. Selain dalam sholat, saya start kapan? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ya bukan. 10 kali ke atas. Siapa yang cuci tangan? Ini yang lain yang cuci tangan maksudnya berarti 10 kali kurang. 10 ya 10 berarti 100, 1000, 10 ke atas. Ambil semua ya. Tapi kalau 10 aja kita kalikan 10, 100 dosa dihapuskan dan 100 pahala, 100 kebaikan ditulis. Tapi para jamaah harus mengetahui catatan Allah lebih hebat lagi dari kita. Artinya apa? Allah yang maha baik akan mencatat berkali-kali lipat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya sholat, hayya sholat, hayya sholat, hayya sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Dibaca sampai akhir. Habis ada yang azan, kemarin di masjid ini nggak pakai mic luar karena toanya rusak kan. Jadi nggak ada azannya. Habis azan kita mengucapkan doa setelah azan. Halak lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang
berdoa setelah azan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Itu kata Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari. Ayo kita perhatikan sesama. Kenapa doa setelah azan pahalanya sangat gede sekali, sampai orang yang membacanya katakanlah nauzubillah dia dosa besar, dosa mabuk, pernah berjudi, pernah berzina, ya pahalanya sedikit. Kenapa dia dengan mudah mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti? Padahal cuma doa setelah azan. Apa jawabannya? Karena ada mendoakan Rasulullah setelah azan itu. Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wa sholatil qa'imah. Ati situ dari situ. Ati Muhammadan. Kalau ditambahin ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Syarafa wa darjatal aliyata rafi'ah. Wa ba'asku faqaqa mahmuda illadhi ma'akahu innaka la tukhliful. Itu kan kita mendoakan Rasul kalau tahu maknanya. Maka seperti bola asli, kalau kita lemparnya pelan, baliknya pelan. Kalau kita kencang, takut. Semakin kita melemparkan doa itu ke Rasulullah, maka berkah rahmat Allah yang datang kepada kita akan lebih gede lagi. Tapi kalau kita doakan ke Rasulnya jarang, salawat dan Nabi ke salam jarang, nanti kita pun mendapatkan rahmatnya ya seperti itu pula, tidak banyak. Masya Allah ya. Nah, ini buat jalan-jalan nanti. Paham para jemaah? Baik, ini baru cara yang pertama, belum cara yang kedua. Cara yang pertama agar kita dimudahkan untuk bermimpi berjumpa dengan Rasul, bukan kata Ustaz, tapi kata Habib Ali Jibri, yaitu dengan perbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih ingat tidak materi kita yang tahun lalu, yaitu kalau pengen besar pahala salawat dan salamnya, jangan hanya diucapkan, tetapi ditulis di kertas, di buku. Buku apa aja? Buku catatan hutang, buku curhatan, buku diari, buku biodata, kitab suci Al-Quran, buku Yasin, wajib musyarif, Khalasah, kitab Burdah, kitab Maulid, kitab fikih, kitab Arisan, curhatan apa itu? Selama tulisan salawat itu masih ada di kertas-kertas itu, malaikat-malaikat Allah terus berusaha memintakan ampun bagi yang tulisnya. Kalau 10 tahun terjadi bencana alam berupa tsunami dan rusaknya kertasnya robek, tidak ada tulisannya lagi, ya sudah, sampai itu saja malaikat berhenti mengucapkan salawat dan salamnya atau mendoakannya. Makanya ada beberapa lembar kertas yang kita mengucapkan salawat 100 kali tulis Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi terus sampai bawah, terus kita laminati, nanti biar kalau ada bencana apa kena air masih ada harapan untuk selamat. Jadi ada yang kekal, nggak harus semuanya setiap hari laminati ya, banyak banget ya. Ada perwakilan bangsa 100 lembar atau 50 atau 3 lembar atau 10 setiap hari bisa. Terus di print di laminati, jangan di kompas. Jangan tulisan tangan, pakai harokat boleh, nggak pakai harokat boleh. Itu kata Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin." Siapa orang yang bersalawat kepada saya di kitab, tulis masuk. Seperti Imam Syafi'i, Abu Hasan, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang meninggal tahun 324 Hijriah. Beliau pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Imam Ghazali, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kenal sama Imam Syafi'i? Ya kenal, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
kedudukannya dia nanti di hari kiamat? Imam Syafi'i kata Rasul, iya. Imam Syafi'i masuk surga tidak dihisab, tidak dihitung, los masuk langsung, nggak ditanya aku kan. Itu Syafi'i. Kenapa ya Rasulullah? Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang meninggal tahun 324 Hijriah. Kalau yang tadi saya ceritain Abu Hasan Al-Asy'ari gitu. Kata Rasulullah, dia menulis di kitab Risalah. Imam Syafi'i punya dua kitab yang gede. Satu kitab Al-Um, dua kitab Ar-Risalah. Di dalam kitab Ar-Risalah, karangan kitab Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i menulis salawat kepada saya. Wassallallahu ala Muhammad kullama zakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Dengan sebab salawatannya itu, Imam Syafi'i tidak mengalami hisab di padang mahsyar nanti. Sehingga para jamaah, ya, para ulama menganjurkan kepada kita para jamaah untuk menulis sholawat di buku-buku kita yang Ustaz maksud tadi, yang suruh sholawat selain Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditambahin lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kullama zakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Titik. Maka kalau kita bernasib sama seperti Imam Syafi'i, amin. Tulisannya sama, niatnya sama-sama bagus. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita tidak mengalami yang namanya interogasi tentang dosa-dosa kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah surga neraka, bukan, tapi masalahnya kita malu untuk dipertanyakan satu persatu tentang Tuhan kita. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di hadis Rasulullah tidak menjelaskan shalawatannya model bagaimana. Yang Nabi katakan adalah man shalla alayya fi kitabi, siapa orang yang bersolawat kepada saya di kitabnya, laqazalil malaikatu tastaghfiru mana misli dzalikal kitab. Malaikat-malaikat Allah senantiasa mengistighfarkan selama tulisan saya masih ada di buku tersebut. Ini begini maksudnya kata Rasul. Jadi bukan salawatan Allah pada bagaimana aja boleh. Cuma berhubung ada sejarah Imam Syafi'i dalam kitab Risalah pernah menulis Wassallallahu ala Muhammad kullama zakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Maka para ulama menganjurkannya tulisan itu. Dengan sebab inilah Rasulullah SAW mengabarkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam mimpinya bahwa Rasulullah SAW menjanjikan Imam Syafi'i termasuk orang yang tidak mengalami yaumul hisab, ai yadkhuluna jannata bi ghairi hisab, masuk surganya tanpa proses itu. Siapa di sini yang pengen masuk surga? Kenapa? Ada Allah, nanti ketemu orang ketemu Allah enggak? Ada Rasulullah. Di neraka ada Rasulullah enggak? Jangan jawabannya ada bidadari Ustaz. Ya, itu kan kenikmatan yang sama dengan dunia. Meskipun beda cantiknya sama istri kita, sama emak kita, beda dari. Tapi nanti lebih cantik kan cewek-cewek dunia. Iya, siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Ketika ditanya sama sahabat-sahabat beliau yang cewek-cewek, cantikan mana ya Rasul? Wanita dunia atau akhirat? Bal nisa'ud dunia. Wanita dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, ada ulama yang menulis hadis tapi gak pakai salam. Untuk aktubul hadisa wa usalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la usallim. Saya menulis hadis mengucapkan shalawat tapi tidak salah. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi begitu awalnya. Bermimpi bertemu sama Rasulullah, ditegur sama Rasulullah. Kenapa kau tidak sempurnakan shalawatanmu?
apa ya Rasulullah? Dengan salamnya. Fama katabtu ba'dzalika illa sholaitu wa sallamtu alaihi. Sejak ditegur seperti itu kata Imam Ghazali, berdasarkan pengalaman orang-orang yang nulis hadis, diceritakan kepada saya kata Imam Ghazali, tidak pernah saya lupa menulis sholawat mereka pakai salam. Misalkan qala Nabi Muhammad atau qala Muhammad atau qala Nabiyu atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan disingkat. Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A. Ya kalau nulis surat kepanjangan boleh lah. Tapi kalau lagi ceramah atau lagi nulis hadis Rasul maka disingkat. Kadang-kadang lucu, anak santri nggak pengen capek nulis sholawat Nabi disingkat. Qala Rasulullah titik mim Soimah siapa? Rasul Islam ada di sini. Rasul Islam. Qala Rasulullah ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita agak malas tulis itu? Padahal kan cuma sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disingkat so'im? So'im. Ya, jangan disingkat. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara yang pertama dengan kita mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak santri bisa mau nanya, boleh? Ente kalau dapat salam dari Ustaz Idris, salam khusus, senang tidak? Ya biasa saja, tadinya sering ketemu. Tahu ya? Itu Mas Nugi kata Mancur dapat salam dari siapa ini? Dari Nabi. Mas Nugi senang nggak? Ya senang. Mana Nabi lah ceritakan. Oh gila, ya kelihatan soalnya. Mas Nugi senang. Mas Nugi senang. Mas Nugi dapat salam. Kata Mansur. Dari Ustaz Idris, lumayan, agak senang. Mas Nugi dapat salam. Dari Abaca. Dari Abu Harun. Rektor yang. Mas Nugi dapat salam. Dari Syekh Qadir radhiyallahu anhu. Lima dapat salam. Dari Syekh Qadir radhiyallahu anhu. Dari sesi dijenar. Dari Syekh Fakih Muqaddam. Dari Syekh Ahmad Rifai. Dari Imam Badawi. Dari Imam Syafi'i dan Mas Nugi dapat salam dari Rasulullah. Jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, kita termasuk yang dilupakan sama Rasulullah. Di antara banyak manusia sedunia yang sedang kali-kalikan ketemu Rasul dalam mimpinya atau dapat salam, kita juga ketemu Nabi dalam mimpi kita, ya itu kan lumayan. Kandidatnya bukan PNS lagi. Kalau PNS sikut-sikutan kan? Kandidat ketua RT, RW, kandidat jadi lurah, ini kandidatnya sedunia. Kandidat mimpi bertemu Rasul. Kandidat untuk Rasulullah mengucapkan salam pula kepadanya. Mau tahu biar Rasulullah selalu ngirim surat salam kepada kita? Gimana caranya? Bukan sholawat. Sholawat beda fungsi. Salam, makanya ada sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat fungsinya beda, salam fungsinya beda. Sholawat tadi fungsinya dijelaskan, salah satunya hapus dosa dan sebagainya. Kalau salam, nanti Rasulullah balas salam kita balik sebagaimana kata Rasulullah, laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alayya hatta arudda alayhi salam. Tidak ada seorang umatku yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah balikan rohku ke jasadku sampai aku menjawab salamnya kembali. Salam artinya keselamatan. Didoakan kita sama Rasulullah. Waalaikumsalam, semoga engkau selamat untukmu pula. Itu yang namanya bukan kita Rasulullah SAW. Jadi orang yang sering mengucapkan salawat dan salam, rizkinya yang lancar. Kenapa? Orang dapat salam dari Rasul, dapat doa selamat biar gak bengek.
Kenapa? Dapat salam dari Rasulullah, keselamatan. Pokoknya urusan dunia akhiratnya luar biasa. Kenapa? Karena selalu mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Siapa yang jarang mengucapkan salam ke Rasulullah, Rasulullah jarang balas salamnya. Kenapa? Orang nggak ucapin assalamualaikum, mana mungkin waalaikumsalam. Orang juga tahu. Anak ketemu sama Mas Duki di tengah jalan, tiba-tiba kan bilang, waalaikumsalam. Jalan lagi, waalaikumsalam. Akbar Isa, waalaikumsalam. Rifani Haidar, waalaikumsalam. Rehat, waalaikumsalam. Orang ucapin salam aja enggak? Maka kira-kira siapa yang dijawab waalaikumsalam? Yang ucapin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia yang ucapin, dia enggak? Enggak. Makanya sebanyak apa kita mengucapkan salam ke Rasul, keberkahan salamnya akan kembali kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu cara yang pertama. Biar kita bertemu dengan Rasulullah, banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertemu sama Rasulullah dalam mimpinya tidak bertemu jin, bukan jin itu. Kalau Ustaz Idris bisa jin jadi Ustaz jin, jadi jin. Ustaz, saya ketemu Ustaz, kadang bukan Ustaz jin, apalagi Nabi bisa disebabkan jin. Nah, bisa jin itu terbuat dari api, jadi lembut sifatnya, bisa. Jadi ular, jadi kalajengking, bisa. Makanya ciri-ciri jin berubah jadi hewan. Hewannya warnanya hitam. Pokoknya yang hitam-hitam jin. Yang benar ini, iya benar. Albun aswad jin, ayatul aswada jin, sauda jin, anjing hitam jin, ular hitam jin. Tapi ciri-cirinya ular hitam jin atau anjing hitam jin di sini ada putih dikit, dekat matanya ada putih dikit kata Rasul, ada di sini. Untuk kotain ada 2 titik kata Rasulullah di sini, dekat matanya ada sedikit garis putih. Kita lihatin aja. Jadi hitamnya nggak hitam banget, tapi ada dikit putih dekat matanya, kalau nggak di atasnya, pokoknya ada garisan putih. Itu jin. Bener asli jin, bukan sebenarnya itu bisa dibunuh kalau dia nggak gitu. Yang paling sering 3, kalajengking kata Rasul ada di hadisnya, ular, dan ketiga anjing. Tapi jin jarang menjadi ikan, jin jadi burung, jin jadi apa bangau, jin jadi kucing, jarang. Yang paling sering jin jadi kalau nggak gugur, kalau nggak ular hitam, kalau nggak kalajengking. Maka kalau ada di rumah kita kalajengking ataupun ular hitam ataupun gugur gitu, jangankan ular hitam, ular yang lain saja jin bisa jadi ular hitam. Jadi bukan hanya hitam tapi ular yang lainnya. Gitu. Maka ada Rasul suruh itu ular kalau masuk rumah. Kalau nggak mau cuma masuk kamar atau bahkan muter-muter atau nggak mau nyari pintu keluar, bunuh. Maka itu jin atau setan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang mau bertemu Rasul dalam mimpi, siapa yang pengen sakratul mautnya dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sakratul mautnya pengen dibimbing sama gurunya. Sekarang bukan gurunya lagi yang membimbing, maaf, gurunya pun butuh bimbingan ketika sakratul maut. Gurunya juga butuh bimbingan. Bagaimana kalau yang membimbing alkin kita, sehingga kita masuk kepada makana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah, masuk surga dia, kata Rasul. Siapa yang pengen dibimbing langsung alkinnya sama Rasulullah, dari sekarang mimpi ketemu Rasul. Kalau belum mimpi, belum dijamin. Ustaz egois, kok egois? Saya kan hanya menyampaikan kitab-kitab para ulama. Maka syarat agar Rasulullah menunaikan janjinya, apa janjinya Ustaz? Rasulullah berjanji, man ra'ani bil manam, barang siapa yang pernah melihat saya dalam tidurnya meskipun sekali, pas saya rauni bil yaqazati, akan bertemu dengan saya dalam hal nyata. Ustaz gak ngerti dalam hal nyata. Apa sih hal nyata? Ternyata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami
Dalam kitabnya yang berjudul Fatawa, beliau berkata, wa yuradu bi umumi zalika wa huwa rayatul yaqazatil maw'ud biha liman ra'a fil manami wa maratan wahidatan tahqiqan liwadi syarif allati la yuqir wa aksaru ma yaqa dzalika al-'amah qabla al-qadr dan istiqam dan ihtiram fala takhruju ruhu min jasadi hatta yarahu wa fa'a bi wa'dihi wa amma ghairu ma yahsul lahu dzalika qabla dzalika ikilatin aw bikasratin bihasbi ahlihim wa amtihim wa tibaihim bisunnah. Itu ikhlal biha ma kabir. Titik sampai situ. Langsung saja diterjemahkan. Wa quranuhu mizalika, yang dimaksud oleh hadis Rasul dalam hadis Sahih Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mazhab Syafi'i dalam kitabnya Fatawa. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya menjelaskan hadis Rasul, man ra'ani fil manam, siapa yang pernah bermimpi bertemu dengan saya dalam tidurnya, fasayarani fil yaqazah, orang tersebut akan bertemu saya, kata Rasul, dalam hal nyata. Wala yatamassalu syaitanu bi, kata Nabi Muhammad, setan jin tidak bisa menyerupakan saya. Titik sampai situ. Berkomentar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa muraduhu bi umumi zalika, yang dimaksud oleh Rasulullah secara umum wuqu'u ru'yatul yaqazah, melihat Rasulullah dalam hal nyata memang benar-benar terjadi, bukan dongeng. Dalilnya salah satunya Rasulullah ketemu sama Nabi Musa dan Nabi yang lainnya, peristiwa Isra Mi'raj. Nabinya masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup. Para nabi yang lain selain Nabi Isa udah meninggal atau masih hidup? Berarti ada dalil perjumpaan roh dan jasad yang masih hidup seperti Rasulullah berjumpa dengan roh yang sudah meninggal dunia. Contohnya dalil hadis Sahih Bukhari Muslim, Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu sama Nabi Musa dan yang lainnya. Langit satu Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, langit tiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Bertemunya Rasulullah dengan roh-roh para nabi dan rasul, dalil yang sangat jelas kata para ulama bahwa itulah dalil para ulama, mereka bisa bertemu dengan Rasul dalam hal nyata, seperti Syabul Qadir Al-Jailani dalam kisahnya, seperti Bahwalil Bangkalan, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Imam Ghazali dan yang lainnya. Banyak itu kisahnya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Bukan mimpi, ya Allah, nyata. Maka itu bukan khurafat, itu bukan sudah meninggal Rasulullah. Iya benar, siapa yang bilang masih hidup? Cuma meninggalnya Rasulullah tidak sama seperti meninggalnya kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Pernah gak jamaah dengar ceramah siapa ya, Rosi atau yang lainnya yang mengatakan bahwa bisa bertemu Rasulullah dengan orang yang masih hidup? Bisa. Tapi syaratnya adalah orang tertentu, cirinya orang tersebut harus pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW sekalipun hanya satu kali. Kenapa sekalipun hanya satu kali minimal? Al-maw'ud biha, karena itu dijanjikan harus yang mimpi dulu. Karena kalimat hadisnya man ra'ani fil manami, siapa orang yang mimpi bertemu saya dalam tidur. Jawabannya pas saya lagi kerja kasut. Jadi syaratnya sebelumnya dulu, hadisnya nanti potong. Pas saya lagi kerja kasut, syaratnya dulu man syartiyah syarat siapa man ro'ani fil manami, siapa orang yang pernah bermimpi bertemu saya, pas saya lagi kerja kasut, dia akan bertemu saya dalam hal nyata. Maka ya Rasulullah, kata Rasulullah, janjimu dan kau tidak pernah berdusta, aku tunggu misalkan. Kata ya Rasulullah, sabar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, manusia dibagi dua. Orang yang pernah mimpi bertemu Rasul akan bertemu sama Rasulullah ada dua tipe. Tipe umum, tipe khusus. Lil'amah, orang yang umum, yang bukan para kiai dan sebagainya, para wali, itu akan bertemu qoblal mauti indal ihtidar, ketika sakaratul maut, sebelum matinya dibimbing langsung sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala tahruju ruhuhu min jasadihi hatta yarahu wa ba'an biwa'di. Orang yang pernah mimpi bertemu Rasul ketika sedang sakaratul maut, rohnya tidak mau keluar dari badannya sampai dia melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'an biwa'di, karena
bermanfaat di waktu untuk menunaikan janjinya Rasulullah. Saya mau nanya, Rasulullah pernah berjanji tapi mengingkari kan? Nabi Muhammad kalau berjanji A bilang ada. Kan Nabi bilang, saya fil ya Allah. Berarti kalau memang di hari kiamat nggak usah ada hadis ini. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, karena kalau pada masa nanti seluruh umat Rasulullah bertemu dengan Rasulullah. Bahkan orang pembesar besar bertemu untuk mendapatkan syafaat. Jadi ini qoblal mauti. Kalau memang pada pasar hadisnya ya itu buat semua. Paham ya? Nggak mimpi juga kita nanti ketemu kata Rasul pada pasar. Kalau nggak ketemu ya bisa nggak mungkin nggak ketemu. Berarti berangkat. Nauzubillah. Yang kedua, wa amma ghairuhum, adapun selain masyarakat umum, amin, semoga kita semuanya amin. Fayasullahu dzalika qabla dzalika, maka akan terjadi pertemuan dia dengan Rasul sebelum meninggal. Bikin nanti baik sedikit cepat sekali sebelum meninggal. Jadi apa meninggal 2 kali. Sebelum meninggalnya 1 kali, terus pas meninggalnya 1 kali jadi 2 kali. Bikin lagi sedikit, kalau dikasratin atau banyak 5 kali 10 kali, amin. Bihasbi ta'awuhim, tergantung dengan kedekatan hubungan dia dengan Rasul, wa ta'alluqihim, ta'alluq hatinya, terhubung hatinya dengan Rasulullah, cinta Fatibahul sunnah, tergantung dengan kecintaan dia mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ikhlas biha, karena orang kalau malas atau nggak mau mengikuti sunnah Rasul, manul kabir, itu penghalang yang sangat besar, satu-satunya penghalang orang jarang bertemu Rasul dalam mimpi, karena dia jauh dari kata sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh sholat sunnah malas, disuruh puasa sunnah malas, disuruh baca Quran malas, disuruh salawatan malas, disuruh zikir malas, disuruh ngaji malas, disuruh tersenyum malas, disuruh istighfar malas, disuruh iktikaf masjid malas, disuruh maksiat rajin. Ke istri kasar, ke anak kasar, orang lain jahat, jauh dari kata sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jauh kita sama sunnah Rasulullah, kita gak bakalan pernah mimpi dengan Rasul sampai mati. Sampai usia kita 70 tahun, 60 tahun, dia gak bakalan kita pernah bertemu sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jauh dari kata sunnah. Tapi jangan aku paling sunnah. Aku paling sunnah, nanti jadi berarti sampai 5 meter. Nanti kemana-mana tidak tasbih. Ini, jadi kena penyakit mulailah dari yang budamu. Ini bisa aja saya sampaikan. Dah, nanti kalau dipanjangin nanti panjang lagi. Yang kedua, Al-Habib Al-Jufri berkata, selain membanyak baca salawat dan salam, yang kedua adalah at-ta'zimu li sunnatihi, mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahli sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fi jannah. Bagi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bahkan penimba sunnah pada ini. Kalau lagi santri itu. Yang kedua adalah memuliakan, menghormati, mentakzimkan sunnah Rasul. Kalau bagi pemuda termasuk sunnah Rasul adalah ini nikah. Jadi kalau belum nikah belum amalin sunnah. Makanya setelah ibadah santri yang belum nikah susah nyusul orang yang sudah kawin. Misalkan Bang Putra, salat sunnah 2 rakaat. Santri salat sunnahnya 50 rakaat masih menangan Bang Putra. Kenapa? Karena sudah nikah. Paham ya? Ada hadis ada. Arab kata yang minal mutajawis afdal min sabina rakaat. 2 rakaat orang yang sudah menikah lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang belum kawin. Hadis sudah pernah disampaikan sama Ustaz hadis. Perbandingannya orang salat sunnah nih, Nabi 50 rakaat, Bang Putra 2 rakaat, Bang Putra. Jadi perbandingannya 2 rakaat yang belum nikah sama 70 rakaatnya orang yang belum nikah sama 2 rakaatnya orang yang sudah nikah, masih menangan yang 2 rakaatnya orang yang sudah pernah menikah. Karena tantangannya besar. Kalau sudah menikah, dikit-dikit mau ngamali sunnah, terbetul sama anak, dikit-dikit terbetul sama istri, dikit-dikit terbetul sama pekerjaannya capek, nyari duit siap-siap, galau dan sebagainya. Apalagi punya santri, apalagi kamu ustaz, waduh, susah mengamalkan sunnah. Sedikit jadi banyak. Kenapa? Karena kegiatan yang padat. Tapi kalau kita nggak mau mikirin santri, nggak mau mikirin yatim, nggak mau mikirin janda bukan kawin ya, nggak mau bikin orang susah, nggak mau mikirin masjid,
nggak mau mikirin kemakmuran umat Islam, nggak mau mikirin dakwah Islam. Pokoknya mikirin diri sendiri, yang penting saya makan, minum, tidur, rokok, ngopi, tidur lagi, lagi, kencing lagi, mandi lagi, kerja lagi. Begitu aja kegiatan sehari-harinya. Cuma buat diri sendiri. Ya sudah. Ya sudah. Berarti dia pahalanya al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan capek. Makanya tidak sama Bu, kalau ada acara-acara nih kayak nanti nih, antara panitia, anak-anak yang nyapu hotel masjid dengan yang hanya yang hadir, masih bersyarat anak-anak. Yang hadir pun tidak sama antara yang rumahnya jauh dengan yang rumahnya dekat. Bersyarat yang rumahnya jauh. Yang rumahnya dekat pun tidak sama antara yang jalan kaki dengan naik motor. Oleh sebab itulah sholat Jumat sunahnya jalan kaki, jangan naik motor. Al-ajru biqadri ta'ab. Ini jamaah ngaji ada yang dari Indah. Apa yang tadi dari Pembayaran, besaran mana pahalanya? Dari Indah, lebih jauh. Mereka dirusak. Aduh, pintar. Al-ajru biqadri ta'ab. Kalau Imam Syatibi, berkata Imam Syatibi, al-ajru biqadri ta'ab, pahala itu tergantung rasa capeknya. Kalau begitu Ustaz, kata nenek-nenek, apa? Saya mau jalan dari sana ke sini, jangan. Kenapa? Yang mesin nanti ekornya gini. Aduh Ustaz, mesti kita itu jangan. Jangan deh. Kalau mau latihan dari depan dulu nih, biar kesininya, ya. Jangan. Paham ya? Gitu. Baik, mengamalkan sunnah Rasul. Senyum, silaturahim, ya. Baik ke istri, ya. Baik ke anak, ya. Bercanda sama anak itu kan juga termasuk sunnah Rasulullah. Bercanda sama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain cucu. Nomor ketiga, al-khidmah li ummatihi, berkhidmah, melayani umat Rasul. Kata Jibril agar cepat ru'yatul Nabi SAW, melihat Rasul, al-khidmah li ummatihi, berkhidmah, melayani umat Rasul SAW. Ana khadimu, saya adalah pembantunya jamaah. Ustaz Idris pembantunya jamaah, bukan tuannya, tapi pembantunya. Kenapa khadimnya, pembantu atau pelayannya? Jamaah dilayani, makan minumnya, acara. Jamaah dilayani, hati dilayani, ngajinya, dibimbing. Itu namanya khidmah. Ustaz khidmah ke santrinya dengan mengamalkan ilmunya. Bayar gak? Bayar gak? Oh, kamu bayar Ustaz? Bayar gak? Dan 3 tahun yang bayar gak? Enggak, kalau kamu dong makan. Itu juga kurang lah, oh ya. Santri bayar gak Ustaz? Kalau bayar berapa ya? Nah, Isalu tanya dengan di Jakarta. Tahu ya? Pelayan, layanilah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah pelayan majelis. Buka majelis di perumahannya, buka majelis di mana? Layani majelis tersebut. Jangan mengharapkan imbalan dari majelis tersebut. Pokoknya Allah akan membalasnya dari sekian yang lain. Layani umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mau dilayani terus, tapi kita yang melayani mereka. Kita yang capek buat mereka, buat bikin acara. Jangan dilihat, pengen dilihat orang, pengen dipuji. Jangan. Yang penting kita melayani umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita melayani jamaah, jamaah juga melayani kita. Apa caranya? Ya ini cuma ngasih air masa nggak bisa. Ini termasuk hikmah. Yang ngasih air cepat ketemu Rasul. Yang merekam ini kan hikmah ketemu Rasulullah. Yang nyalain AC ketemu Rasulullah. Yang main Android hikmah ketemu Rasul jadi gampang selamatan. Yang membantu jaga ada yang kecil masuk hikmah Rasulullah SAW. Yang bawain air, yang bawain kopi atau ini gorengan hikmah Rasulullah SAW. Atau hanya sekedar hadir di sini itu juga lagi hikmah kepada umat Rasulullah SAW. Syiar ngaji jangan sampai putus. Kalau ngaji di kampung kita redup putus, maka kampung ini hanya tinggal kenangan saja atau nama saja. Ya, maka mudah-mudahan di kampung-kampung manapun pengajian-pengajian seperti ini mudah-mudahan masih tetap aktif seminggu sekali minimal. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak baca shalawat dan salam, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya mengamalkan, tapi mengagungkan, mentakzimkan, mensyiarkan sunnah Rasul. Yang ketiga, menjadi pelayan untuk umat Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, al-mahabbah, ay at-ta'alluq bihadratihi, merasa dekat dengan Rasul karena cinta ke Rasulullah SAW.
Ustaz bukankah sama cinta dengan salawat? Ya beda, salawat dan salam. Yang kedua amalkan sunnah, yang ketiga berkhidmat untuk umat Rasul, dan yang keempat adalah cintai Rasulullah. Dan kita tidak mungkin bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak tahu siapa Rasulullah. Makanya dalam hadisnya, kalau ada acara maulid hadir, dengarkan sejarah Rasulullah, fisiknya, rambutnya bagaimana ikal bergelombang, rambutnya bagaimana sekundak, ada yang sekuping, ada yang setengah kuping, sebelah tengah rambutnya Rasulullah, dahinya lebar, hidungnya mancung, matanya lebar, hitam-hitam, putihnya putih, alisnya agak nyambung tapi di tengah ada titik putih seperti itu tuh. Di belakangnya ada tanda kenabian, dadanya tegap, jarinya besar-besar, jarinya besar, dari tangannya, telapak tangannya besar sekali, palanya besar, Rasulullah SAW, wajahnya enggak lonjong tetapi bulat, bercahaya seperti bulan purnama, telapak kakinya gede-gede, kalau jalan drop, tidak suka jingkek. Kalau ada yang manggil, ya Rasulullah, enggak begitu. Badannya enggak pernah kena laler. Kalau kita tetap laler semua. Badan Rasul enggak pernah ada sebabnya ada lalernya. Badan Rasul enggak pernah ada bau-bau bikin nyamuk. Kalau kita enggak pakai obat nyamuk. Badan Rasul dalam tingkat kuasa Rasul, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya Syekh Yusuf bin Ismail Al-Qarni tidak pernah digigit nyamuk, tidak pernah ada kutunya kalau kita. Kutu ya. Rasul nggak pernah ada kutukan, Rasul nggak pernah gigit nyamuk, Rasul nggak pernah ada laler. Rasulullah badannya wangi sampai udus roel, giginya Anas bin Malik ngambil botol minyak, dimasukkan ke keringat Rasul pas lagi, karena Rasul itu sifatnya banyak keringatnya, kata Anas bin Malik, banyak keringetan, karena sehat, diambilin, lalu bangun. Kenapa? Wahai Rasulullah, keringat engkau ya Rasulullah. Buat apa? Dua, satu, kalau ada yang sakit anak-anak kecil kita kasih. Coba kalau keringatnya jadi nabil, coba. Ada anak kecil kasih keringat nabil, minumin. Keringat Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah, keringat engkau ya Rasulullah, atyab bukti lebih wangi daripada minyak wangi yang kita punya. Coba kalau keringatnya siapa itu? Santri habis kerja. Gitu. Mana mau siang-siang tidur pada di PPR begini. Ya, ya. Tapi keringatnya Rasulullah menjadi minyak wangi. Ustaz kok bohong sih yang ngomong sahabat-sahabat yang ngomong sahabat-sahabat Nabi. Kenalilah fisiknya Rasul, kenalilah akhlaknya Rasulullah. Kita akan cinta. Kalau kita tidak kenal orang tersebut, kita tidak bakalan cinta. Anak santri, kamu cinta gak sama Ustaz? Cinta gak? Kenapa? Kamu tahu kita ciri gimana? Kamu tahu kenal sama Ustaz 3 tahun kita ketemu orang senior yang sudah lama di sini. Anak baru datang, cinta gak sama Ustaz? Belum tentu cinta. Kenapa? Dia belum kenal siapa kita. Paham ya? Saya ketemu sama Ustaz Hoki, dia apa? Masya Allah. Yang ketemu sebenarnya, yang boleh ketemu kan? Maksudnya ditaruhkan. Cinta belum kita sama dia? Belum lah, fotonya mana ininya, saya minta mana fotonya, kirim foto sama teman-teman dia cewek, Masya Allah. Boleh langsung, suka, wah cinta itu. Sebaliknya, kirimin fotonya sama kita, cinta juga itu insya Allah. Jadi Ibrahim. Iya, cinta. Gak bisa orang paksa cinta. Kita minimal kenal dulu dia, kita pahami dia gimana, sifatnya bagaimana, siapakah dia sesungguhnya. Maka demikian pula orang-orang Taif tidak cinta Rasul, ngelemparin Rasul pakai batu, kukunya mangap, berdarah, tapi kukunya lagi. Orang-orang di Uhud termasuk Khalid bin Walid sudah masuk Islam, giginya Rasul patah, pipinya sampai berdarah. Kenapa? Mereka belum cinta sama Rasulullah karena belum kenal. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang Taif masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Kenapa? Sampai rambutnya Rasul dipajang di peci bajanya. Pas perang orang-orang kafir peci jatuh. Khalid bukannya sibuk nangkis, malah mana peci saya, mana peci kata orang-orang pakai peci baja yang lain. Gak mau pakai begitu. Ada cuk. Setelah perang ditanya, kenapa sih itu bahaya kalau ente bisa? Bukan. Ya saya lihat ini. Apa ini rambut cewek? Rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cintanya sama Rasul Khalid bin Walid 100% kemenangannya, tidak pernah kalah dalam tempur. Khalid bin Walid itu sangat cinta. Sebelum mencintai Rasulullah, dia belum
gigi Rasul dipatahin sama dia. Ada ya? Awal sedikit sama yang lain jelek-jelek. Ya Rasulullah, kalau doakan kalian dulu, kenapa usah kemarin? Doakan yang buruk-buruk karena orang Uhud biar mati semuanya. Inilah kesalahan. Aku diutus oleh Allah bukan pelaknat. Walaupun itu dari yang merahmatan. Aku diutus sebagai penyuruh manusia ke jalan kebaikan dan penebar kasih Allah mahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah ke kaumku, mereka tidak kenal siapa saya. Itu kan Rasulullah SAW. Makanya para jamaah, kata para ulama, agar kita semakin mengenal, agar kita semakin cinta ke Rasul, satu yang paling cepat caranya. Gak ada dua, cuma satu. Agar kita semakin cinta Rasul, caranya satu-satunya cara yang paling mujarab apa? Salawat, itu beda lagi. Ngaji. Khususnya pengajian-pengajian yang di situ dibacakan sirah nabawi seperti sejarah Rasulullah, agar kita terbiasa mendengarkan siapa Rasul sebenarnya, gimana fisiknya, gimana akhlaknya, gimana beliau sama istrinya pulang ke rumah, beliau jahit baju sendiri dalam kitab pasti. Beliau kalau mau ngambil air ngambil sendiri. Beliau membenarkan sendal sendiri. Beliau bercanda sama Aisyah radhiyallahu anha. Coba kalau suami kita baca sejarah Rasul, pasti itu akan terharu pas dilihat pulang-pulang ada perubahan. Assalamualaikum. Salam. Lu kesampaian apa Kak? Ada yang gitu. Biasanya pulang bak gitu kan. Akhirnya ini duit ini 1 juta. Kemudian biasa cuma 300 atau 250. Apa nih? Akhirnya apa tuh? Karena sering hadir majelis taklim, ikutin akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak tahu ilmunya, tidak ada sosok yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Tapi kalau orang sering hadir majelis taklim, paling tidak dia akan berusaha meskipun susah mengamalkan gimana sih supaya saya seperti Rasul, sekalipun agak sulit. Tapi dia akan ada usahanya. Tapi orang kalau belum ngaji, ilmunya aja nggak ada, bagaimana mau ngamalin? Sedangkan pengamalan butuh ilmu. Kalau bin salah abrak-abrak tiba-tiba alat jadi bagus, susah. Harus ada ilmunya dulu agar alat kita jadi bagus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin.
khairat ada PDF-nya. Ada sholawat basyar khairat. Nanti ibu-ibu dikirim di grup jamaah yang belum masuk, kita masukin itu dibaca paling tidak seminggu satu kali. Seminggu satu, paling tidak dibaca seminggu satu kali. Insya Allah orang yang membaca sholawat basyar khairat dia ketemu sama Rasulullah ini cepat